karena di Permenpan 13 itu masih ada unsur pengembangan profesi, ada unsur penunjang, jadi kita harus tahu 88 ini unsur di dalamnya apa saja. Jadi konversi tidak bisa langsung dari model lama Pak konvensional langsung ke Permenpan 1, nggak bisa, harus ke 19 dulu baru ke Permen 1. Nah itu filosofinya seperti itu. Jadi konversi adalah menyesuaikan dengan aturan Menpan yang lebih lama. Nah yang perlu diperhatikan di sini 88 itu adalah setelah dikurangi nilai dasar. Kemudian 88 ini itu akan kita lihat berapa nilai dari tugas jabatan. Nah untuk mencari berapa besarnya nilai tugas jabatan itu kita perlu melihat di kolom yang baru seperti itu. Nah tadi 88 karena ini guru muda 3C, secara rumus angka kredit penunjang langsung dinolkan. Ini langsung dinolkan penunjangnya. Jadi ini bukan dari mana ya, memang rumusnya langsung nol seperti itu. Kalau kita pakai aplikasi pun pasti nol. Karena guru muda penata 3C ahli muda dengan angka kredit 288,500 itu adalah kasus yang pertama di mana jabatan fungsional dengan pangkat, golongan dan jumlah angka kreditnya sesuai seperti itu. Jadi nanti konversi itu akan berbeda-beda ketika nanti ada guru muda yang nilainya sudah lebih dari 400 akan berbeda. Saya yakin pasti guru-guru ini ada yang dulu model lama angka kreditnya melebihi pangkat jabatannya. Ada yang dia muda tapi angka kreditnya sudah 400 karena tidak punya pengembangan profesi, nggak bisa naik jabatan. Betul gitu? Ada yang madya mentok nilainya sudah sampai 900 tapi masih madya, itu sudah bisa utama, sudah naik pangkat lagi ke 4. Ya seperti itu. Jadi nanti itu masuk di kasus 1. Nah, pengembangan yang profesi di sini ketemu 5. Ini dimasukkan dari angka kredit pengembangan profesi yang terakhir di pak terakhirnya. Yang lama dilupakan aja ini. Kita lihat yang terbaru aja. Baru. Jadi kalau di sini 1 ya 1. Kalau di sini 0 ya pasti 0 nanti di sini. Seperti itu, nggih. Jadi nggak usah takut ini nanti saya jadi kurang dong. Kalau di sini barunya 0, padahal masih terbayang-bayang Permenpan lama saya harus memenuhi sampai dengan 7 katakan kalau dari muda. Nggak usah takut, ini sebenarnya konversi ini hanya untuk jadi jembatan saja. Jadi langsung saja dimasukkan pengembangan profesi di baru ini dimasukkan sebagaimana pak terakhir 5. Jadi ketemulah tugas jabatan itu 83,5. Nah, nanti di sini kita lihat di form kedua. Di sini disebutkan formulir perhitungan kebutuhan dan kekurangan. Tadi cuma dibalik aja kalau di sini. Jadi ini adalah pak lama. Tadi ada 228. Nah, pak barunya seperti ini komposisinya. Tadi kan ketemu 88. Tapi kan 88 dibalik lagi ke atas. Jadi sebenarnya dia dari 88 itu tugas jabatannya dia dapat 83. Pengembangan profesinya sebagaimana unsur pengembangan profesi di kolom baru di pak terakhirnya atau dari 0. Nah setelah itu baru ditetapkan ke dalam pak integrasi. Nah seperti ini. Jadi karena pak guru atau bu guru ini ahli muda 3C, dia belum pernah naik pangkat 1 kali. Jadi dia baru pertama kali diangkat ke dalam guru muda itu kan kemudian diikuti naik pangkat, belum pernah naik pangkat lagi. Berarti di sini paknya dimasukkan ke baru. Nah ini lain cerita nanti kalau dia gurunya sudah 3D. Kalau guru sudah 3D sebagaimana syarat di Permenpan 1, kalau dia itu mau naik ke 3D butuh angka kredit berapa? Ini kita agak loncat dari tadi. Jadi nanti kalau dia sudah pernah naik pangkat 1 kali, nanti angka kredit dasar yang diberikan nanti ditambah di sini dari sejumlah dia syarat yang untuk naik pangkat ke 3D. Meskipun tadi kasusnya sama-sama JF yang dia pangkat, golongan dan angka kreditnya sesuai. Nah, kebetulan ini belum pernah naik pangkat, jadi semua nilainya 83 masuk di sini. Tapi kalau sudah pernah naik pangkat 1
83 ini nanti dikurangi syarat untuk naik pangkat dimasukkan ke dalam angka kredit dasar yang diberikan di sini. Nanti di sini ketemu. Tapi ini nggak ngaruh apa-apa, hanya nanti pembagiannya seperti itu. Tapi jumlah akhirnya tetap sama. Jadi tetap nanti di sini akan 88. Ini hanya perhitungan saja. Itu intinya. Jadi intinya di pak ini adalah nanti dijereng nanti sebenarnya pak itu dapatnya dari mana toh. Nah, fungsinya apa nanti di sini akan kelihatan di keterangan ini. Di sini ada keterangan ini, ada pangkat, jabatan dan pengembangan profesi. Nah, pangkat di sini adalah kalau dia jabatan ahli muda mau naik ke 3G itu kan butuh 100 G dengan perempat 1 G 100, berarti dia dari tugas jabatan dia butuh 16 poin. Jadi yang dikurangi adalah tugas jabatan, pengembangan profesi tidak dihitung karena yang dihitung hanya tugas jabatan saja. Kemudian untuk naik jenjang jabatan ke ahli dia butuh 200 angka kredit sehingga kurangnya adalah 116. Ada pengembangan profesi, kenapa di sini bisa 6 bukan 6? Ini pasti jadi pertanyaan Bapak Ibu semua nih. Kenapa bisa 6? Karena tadi filosofi terkait dengan konversi itu bukan di perempan guru. Jadi syarat pengembangan profesi untuk kenaikan jenjang jabatan itu tidak dilihat dari syarat yang dibutuhkan sebagaimana Permenpan 16 2009, tapi dilihat dari Permenpan 13 2019. Kalau dia itu dari mahir mokomen yang butuh 4, kalau dia dari muda mokomen dia butuh 6, dari madya mau ke utama butuh 12, ya seperti itu. Jadi ini tidak terkait dengan perempuan guru. Jadi kita lihatnya langsung ke perempuan 13, sehingga di sini ketemu 6. Tadi angka pengembangan profesi terakhirnya 5, jadi kurangnya 1. Nah, bagaimana dengan guru yang di pak terakhirnya tidak memiliki pengembangan profesi? Kalau di sini syaratnya berarti kurang 5 ya? Itu gimana kewajibannya Bapak Ibu? Saya coba tes dulu nih. Harus dipenuhi tidak itu? Tidak harus dipenuhi ya? Tidak. Bisa saya tegaskan. Jadi kekurangan angka kredit pengembangan profesi itu tidak wajib dipenuhi. Karena menurut Permenpan 1 2023 itu sudah dicabut ketentuannya berbarengan dengan unsur utama yaitu bukti kegiatan, unsur penunjang, profesi semua dicabut. Nggak ada lagi kewajiban untuk mengumpulkan pengembangan profesi. Nah, lalu kemarin sewaktu di dinas pendidikan juga banyak yang ditanyakan, lalu bagaimana dengan kami guru-guru kalau kita saja tidak diwajibkan untuk menulis seperti ilmiah dan pengembangan profesi dan lain sebagainya. Kebetulan kemarin saya juga sudah menanyakan ke Bapak Ibu semua terkait dengan penyisian SKP. Jadi pengembangan profesi itu akan dinilai sebagai unsur tugas jabatan. Jadi saya bersyukur kemarin sebagian besar guru sudah menyatakan bahwa di waktu menyusun SKP 2023 itu sudah memasukkan penulisan karya tulis ilmiah dan lain sebagainya di SKP, sehingga itu akan dinilai sebagai unsur utama. Nah, apa maksudnya dari situ? Kekhawatiran saya itu kalau dia guru merasa sudah tidak wajib menulis ilmiah dan lain sebagainya karena dengan adanya Permen 1 itu nanti semangat dan kualitasnya justru akan menurun seperti itu. Karena rasa JF-nya itu hilang, karena kewajiban sebagai JF-nya itu hilang dengan Permen 1. Meskipun sebenarnya pengembangan profesi masih diatur kemudian oleh instansi pembina. Ketika nanti Kemendikbud sudah membuat regulasi terkait dengan bagaimana cara menyusun pengembangan profesi. Nah, itu untuk kasus yang pertama ya. Tadi kasus pertama itu kata kuncinya adalah pangkat golongan sesuai. Saya sebenarnya ingin sedikit-sedikit keluar dari konteks ini karena nanti saya ingin memberikan juga pemahaman kepada guru-guru ya tentang bagaimana nanti terkait dengan pembinaannya dan lain sebagainya. Ya, tadi menambah saja yang tadi belum disampaikan Pak Rafiq. Karena nanti ini waktunya juga sudah mepet, tapi saya coba persingkat-singkat saja yang penting yang saya sampaikan. Baik, di kasus yang pertama
Ini kira-kira masih ada pertanyaan enggak? Nanti sebelum kita masuk ke simulasi, nanti saya akan lanjutkan dulu di kasus yang kedua karena yang paling sedikit ini. Masih ada pertanyaan? Oke, tunggu. Terima kasih Pak Pinto. Sama kreditnya 83 kan syarat untuk naik ke 3G itu kan Terima kasih atas penjelasannya. Saya hanya akan tanya tentang angka kredit pengurang untuk pengembangan profesi. Tadi di contoh ini untuk pengembangan profesi kan 5 ya. 5 itu didapat dari mana? 5 itu berarti dari PAK lama ya, PAK 2022. Angka pengembangan profesinya berapa gitu ya? Ya. Kemudian saya pernah mendengar itu untuk pengurangnya itu adalah angka kredit pengembangan profesi ketika kita akan naik ke jenjang pangkat berikutnya, bukan pada hasil PAK yang diperoleh di tahun terakhir atau PAK terakhir. Jadi kalau misalnya, contoh misalnya seseorang itu sekarang 4C, untuk bisa naik ke 4D, angka pengembangan profesinya kalau menurut peraturan yang lama kan 14, Ya. berarti pengurangnya 14. Ataukah itu yang benar, ataukah yang tadi Mas Pinto sampaikan? Jadi untuk angka kredit pengurang dari pengembangan profesi. Terima kasih Pak. Terima kasih. Dahulu pemahaman kami juga sama seperti Bapak. Jadi apakah sebenarnya kebutuhan untuk pengembangan profesi apakah ditarik dari Permen 16/2009? Terkhusus guru gitu. Kalau jabatan lain berarti ya sesuai peraturan yang sama. Tetapi setelah kita coba baca lagi peraturan BKN 3, itu di ketentuan peralihan disebutkan bahwa angka kredit nanti di belakang ini saya sebutkan pasalnya coba. Ini nanti supaya kita sama-sama. Nah, di ketentuan peralihan di peraturan BKN 3 itu disebutkan angka kredit kumulatif yang diperoleh berdasarkan hukuman CF masing-masing sebelum ditambahkan dalam ditetapkan sebagai angka kumulatif sebagai Permen 1 terlebih dahulu disesuaikan dengan Permen 13/2009. Jadi di sini nggak disebutkan Permen 16/2009. Jadi memang syarat pengembangan profesi itu adalah diambil dari Permen 13/2009. Dulu pemahaman kami adalah sama seperti tadi, setiap berarti guru harus ini. Kalau dokter nanti akan berbeda. Kalau nanti dia perawat akan berbeda. Tetapi setelah kemarin kita sama-sama menyimak paparan dari BKN, dari Kantek 1 ya, dari Pak Deli Iman yang menyampaikan. Setelah kita resapi kembali, ternyata seperti itu tata cara penelitian. Karena di lampiran BKN 3 itu kan hanya ada 5 contoh kasus dengan 1 kasus yang serupa, sehingga kita hanya mengira-ngira itu dari mana datangnya. Tetapi setelah datang kemarin dari Kantek 1, kemudian kita coba aplikasi disepakati, kita masukkan satu-satu di situ. PAK, kemudian menurut pangkat, jenjang, dan jumlah PAK-nya kita coba-cobalah seperti itu. Ternyata konsisten, hasilnya memang di Permen 13. Jadi dulu pemahaman kami juga sama Pak. Jadi menurut Permen masing-masing, tetapi setelah kita coba itu bukan dengan Permen masing-masing, tapi dengan Permen 13. Dan setelah kita kita coba tadi, kita juga sudah memahami ada beberapa yang itu tidak diatur jelas di dalam peraturan BKN 3 2023. Contohnya gini misalnya di angka kredit pengembangan profesi di PAK terakhirnya itu sudah 20. Sementara untuk naik ke jenjang utama itu butuh 12. Lalu bagaimana dengan pengembangan profesinya? Apakah 20 atau 12? Itu hanya akan dinilai maksimal 12. Benar, berarti nanti masuk ke unsur utama tugas jabatan. Jadi yang angka kreditnya sudah melebihi target untuk naik jenjang utama itu hanya akan dinilai maksimal saja. Sisanya masuk ke tugas jabatan. Jadi kalau tadi utama 12, itu yang 8 itu masuk ke tugas jabatan. Itu penghitungan konversinya seperti itu. Mantap ya, jadi sepakat ya. Jadi kita coba lupakan di Permen 16/2009 dulu. Untuk konversi ini kita harus menyimak di peraturan BKN 11/2020 dan Permen 13/2019. Itu kuncinya. Ada lagi? Kalau belum, saya masuk ke kasus 2. Ini kasus yang akan banyak dijumpai juga. Jadi saya sebenarnya di peraturan BKN itu ada 5 contoh kasus. Cuma yang 3 ini sepertinya kok sangat jarang terjadi di dinas pendidikan ya. Karena itu biasanya terjadi karena ada penyetaraan jabatan dan lain sebagainya atau perpindahan jabatan. Nah, di sini saya ambil contoh kasus yang kedua adalah JF yang dia pangkat golongannya sesuai, tetapi angka kreditnya berlebihan.
pangkat jabatan sesuai itu bagaimana? Misalnya ada guru madya, dia pangkatnya dari 4A sampai 4C, itu adalah jenjang guru madya. Jadi dia disebut guru dengan pangkat golongan yang sesuai. Tapi angka kreditnya berlebih. Karena dia tidak punya pengembangan profesi sebelumnya, dia tidak pernah bisa naik pangkat dan jabatan. Nah, di sini ini saya ambil contohnya. Mungkin ini di JF lain ya, bukan guru. Kalau guru sudah dapat segini pasti bisa naik pangkat jabatan. Tetapi ini saya ambil contoh saja. Misalnya di sini ada guru yang seperti ini. Nah, ada guru yang dia nilainya adalah 900 sekian, padahal dia masih guru madya. Pangkatnya masih 4B, padahal dia sebenarnya sudah bisa ke 4B, ke guru utama. Angka kreditnya sudah kurang-kurang ini. Tapi dia malas mengumpulkan angka kredit pengembangan sehingga dia nggak pernah naik pangkat dan jabatan. Nah, karena dia guru madya, nilai akhirnya 900 dikurangi nilai dasar syarat untuk naik ke madya tadi 400, jadi ketemu 500. Nah, 500-nya dari mana? Dari mana saja komposisinya? Nah, ini kuncinya di sini. Tadi saya sebutkan, kalau dia angka kredit terakhirnya di kolom baru di pak terakhirnya sudah melebihi jenjangnya untuk naik jabatan. Tadi kan mau naik utama butuh 12. Di sini hanya akan dinilai 12 mentok saja. Tetapi yang berbeda di sini di unsur penunjang. Unsur penunjang berapa? Ya ini yang keterangan ini. Nanti kita bisa. Jadi kalau ada JF yang pangkat golongan sesuai tapi angka kreditnya berlebih, nanti penunjang ini langsung diberikan sesuai dengan 20% tertinggi dari angka kredit untuk jenjang jabatannya. Nah, kalau madya itu tertingginya 20%-nya adalah 30. Jadi langsung rumusnya 30 nempel. Kalau dia muda 10 kalau nggak salah. 10 ya 10, enggak kemudian angka itu dikurang-kurangi atau ditambah dari mana. Itu memang sudah persentase dari syarat untuk paknya. Nah, di sini ketemu 500 sekian dikurangi ini ketemu adalah tugas jabatannya adalah 461. Nah, nanti yang dinilai ada 3 ini yang kita perhatikan dulu. Nah, di sini tugas jabatannya ada 461 sebagaimana perhitungan, kemudian pengembangan profesi tadi maksimal 12, unsur penunjang 30 karena dia sudah madya dengan asumsi tadi sudah melebihi target angka kreditnya, cuma dia belum naik pangkat jabatan, diberi angka kredit maksimal dengan jabatannya 20% unsur penunjang 30, ketemu 500. Ini nggak ada masalah ya di sini saya. Nah, nanti yang berbeda di sini. Jadi yang perlu diperhatikan tadi kurang lebih sama, tapi di sini kita perlu perhatikan sebagian yang tadi saya singgung di awal. Jadi kalau JF-nya itu sudah pernah naik pangkat 1 kali, berarti dari 400 tadi itu sebagian nilainya dimasukkan ke dalam kolom lama di penetapan pak integrasinya, di pak konversinya sebesar syarat yang sebesar syarat yang dipersyaratkan untuk naik pangkat. Karena ini dia 4B, ahli madya yang mau naik ke 4B butuh 150 angka kredit. Berarti asumsinya dia sudah pernah dapat 150 angka kredit untuk naik pangkat. Ini kita bayangkan saja nih. Tadi kan konversinya kan 460 nih. Kita bayangkan di pola baru. Berarti dia kalau sudah 4B berarti sudah pernah dapat 150 yang dia gunakan untuk naik pangkat dulu sewaktu 4A ke 4B. Oke, berarti ini masuk 150 ke tugas jabatan di lama kolom lama. Nah, sisanya berapa ya? Sisanya tadi dikurangi 150 berarti sisa 300. Nah, ini tinggal menyalin saja dari sini. Jadi sisanya dari 150 ada 301. Dari sini nggak ada masalah sampai sini. Nah, nanti yang perlu diperhatikan di sini. Jadi karena jenjang ahli madya itu ada 3 pangkat di dalam jenjang madya, berarti kan naik pangkatnya kan mau ke 4B mau ke 4C 2 kali ya. 2 kali ya. Kemudian mau naik jabatan berarti butuh 3 kali. Jadi setiap syarat untuk naik pangkat itu butuh 150. Butuh 150. Jadi ke 4B butuh 150, ke 4C butuh 150. Berarti untuk naik
dari media 4A ke 4C butuh 300 angka kredit nggih. 300. Mau jenjang ahli utama butuh 450 karena setelah 4C dia masih harus mengumpulkan 150 angka kredit lagi. Nah, seperti itu. Jadi di sini disebutkan untuk naik pangkat butuh 150, naik jabatan butuh 450. Nah, tadi gimana dengan guru ini karena angka kredit sudah 500 ya totalnya ini. Dan unsur tugas utamanya sudah 400. Ya tinggal dihitung saja kalau dia naik pangkat ke 4C kan butuh 150 lagi. Sementara di sini dari kolom baru untuk tugas jabatan yaitu dia sudah lebih 151 angka kredit. Bahkan untuk dia naik jenjang jabatan saja dia masih kelebihan 11 angka kredit. Itu dari 461 ya. Untuk pengembangan profesi tadi sudah langsung dipenuhi karena dia sudah 70 di awal. Dia langsung ditutup dengan syarat minimal untuk pengembangan profesinya 12 berarti langsung 0 kekurangannya. Seperti itu. Jadi secara manual sebegini matematikanya. Kalau nanti kemudian sulit membayangkan, nanti kita akan dibantu dengan aplikasi. Tetapi saya juga mengharapkan dari setiap bapak ibu guru nanti tetap memahami konversi ini supaya tidak, kalau misalnya ada terjadi kesalahan, itu bapak ibu bisa meluruskan karena nanti takutnya akan salah sampai ke depannya. Karena nanti setelah ini konversi ini selesai, nanti kita akan menyelesaikan yang 2023 ini. Nanti kita akan sambung dengan yang konversi ini, yang tahun 2023, yang nanti akan dinilai di tahun 2024. Ini perlu kami jelaskan apa betul ya terkait dengan nanti SKP yang jadi PAK tahun 2023 dan 2024 ini. Perlu ya? Tapi sebelum masuk ke sini, saya izin mengklarifikasi dulu dari kasus 2 tadi. Masih ada pertanyaan apa betul? Yang tadi untuk penunjang 30 dari mana ya Pak? Dari 20% angka kredit maksimal untuk suruh penunjang. Kan suruh penunjang sewaktu dibutuhkan untuk naik pangkat jabatan tidak boleh melebihi 20%, tidak boleh gede unsur penunjangnya daripada unsur tugas utama untuk naik pangkat jabatan. Jadi JF itu meskipun angka kreditnya 400, kalau dia lebih gede penunjang, kalau lebih dari 20% nggak boleh naik pangkat. Seperti itu. Sehingga di sini disebutkan 20% dari target tertingginya. Dari minimalnya misalnya 400 itu tertinggi. Itu sudah rumusnya kalau ini Pak, dari Perempannya. Jadi saya cuma ngambil kalau ini diambil dari Perempannya. Nanti setiap jenjang akan ada sendiri-sendiri berapa. Ini tidak hanya guru ya, semua JF rata-rata 20% itu tertinggi untuk penunjang. Nggak boleh lebih. Jadi meskipun angka kreditnya sudah mencapai target minimalnya, tapi kalau penunjangnya lebih dari 20% nggak boleh naik pangkat, nggak boleh naik jabatan. Nah ini adalah diambil dari situ. Bahkan ada lagi, enggak itu. Terima kasih. Tadi kan ada disampaikan Pak Oni kalau nilai itu 100%, 75% atau 150 misalnya seorang guru. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya hormati Bapak Habib dan Bapak dari PKD. Pertanyaan saya Bapak, tadi pas Pak Oni menyampaikan itu kan nilai guru itu bisa di 75, di 100% atau di 150. Misalnya seorang guru itu mendapat tugas tambahan dari sekolah atau dari dinas begitu ya Pak ya. Pertanyaan saya kalau tugas tambahannya itu dari Kemendikbud apakah itu bisa masuk? Jadi tugas tambahan saya misalnya saya sebagai asesor untuk GTK Kemendikbud, itu apakah saya bisa dimasukkan tugas tambahan di situ sehingga nilainya nanti menjadi berbeda? Terima kasih Pak. Atau Terima kasih, pertanyaan ini sangat menarik pertanyaannya. Jadi semoga nanti menjadi pemahaman kita. Saya akan ambil menjelaskan ini secara simpel saja. Jadi tugas tambahan apapun itu, baik itu pengembangan profesi, tugas tambahan nanti setelah pasca Perempan 1 itu semua dimasukkan ke dalam SKP. Kemudian itu menambah atau tidak, besar atau kecil angka kredit yang kita punya, yang kita dapat dalam 1 tahun,
itu tergantung pada penilaian atasan langsungnya. Di akhirnya nanti kalau itu baik pasti 100%. Mau kita SKP itu isi dengan 10 kegiatan, 20 kegiatan, 30 kegiatan, 30 jenis kegiatan, kalau dia capaiannya nanti baik, ya hanya dikalikan 12,5, misalnya kalau pertama 12,5 kalikan 100%. Banyak atau sedikit SKP isinya ataupun tugas tambahan tidak berpengaruh pada besar kecilnya angka kredit, sehingga nanti guru JF apapun itu naik pangkat kalau dia baik ya pasti hanya 4 tahun sekali, nggak bisa dia kemudian 2 tahun seperti zaman dulu. Karena memang semangatnya Perpan 1 itu adalah batasi kenaikan jabatan yang terlalu cepat, supaya tidak terjadi penumpukan jabatan fungsional di jenjang amadiyah dan utama. Jadi kalau nanti di daerah itu SKP sangat baik, itu sangat sulit, bahkan saya kira belum bisa diambil di Pemda. Nanti rata-rata pasti guru dan lain sebagainya itu 4 tahun sekali untuk naik jabatan dan pangkatnya pangkat 4 tahun dan jabatan 8 tahun sekali. Pasti itu kalau dia hanya dapat baik-baik saja. Nah, akan berbeda nanti kalau Pemda sudah ada komposisi atau kebijakan terkait dengan SKP bisa baik, sangat baik. Itu 2 kali sangat baik, 1 kali baik bisa naik pangkat. Berarti 3 tahun paling cepat bisa naik pangkat, atau 2 tahun, atau ditambah 1 kali misalnya dapat tugas izin belajar atau tugas belajar yang dia peningkatan pendidikan itu sama dengan tahun 1 tahun SKP. Kalau dia 2 tahun sangat baik kemudian izin belajarnya dia dapat 2% ya bisa. Tetapi ketentuan secara umum itu masih berlaku, pangkatnya 2 tahun paling cepat, jabatan 1 tahun, meskipun itu sebenarnya sudah sulit nih sekarang. Jadi itu. Jadi kuncinya, intinya adalah sebanyak apapun kita masukkan kegiatan dalam SKP, kalau penilaiannya hanya baik, itu ya hanya akan dikalikan 100%, tidak akan berpengaruh pada besarnya angka kredit. Nah, ini yang saya khawatirkan, nanti yang seperti ini akan menurunkan semangatnya Bapak Ibu guru semuanya, karena kita sudah semangat menyusun SKP, sudah menyusun pengembangan profesi, tapi saya yakin di Dinas Pendidikan, kemarin saya di Dikpora, saya yakin komitmen dari kepala sekolah, dari dinas untuk menjaga kualitas guru-guru. Saya masih optimis untuk di Jogja ini tidak terjadi penurunan motivasi lah seperti itu. Jadi semoga nanti kita juga tetap menjaga semangatnya, meskipun harapan kalau guru-guru dulu pengen jadi guru, pengen naik jabatan setiap 2 tahun, jadi nggak bisa. Ya ini kan sebenarnya kita harus menyikapi ini dengan bijaksana, bahwa ini berlaku bukan hanya untuk guru, tapi untuk semua jabatan fungsional. Itu ada lagi? Mas Winto, mohon maaf. Terkait dengan tadi bahwa angka kredit besok kan pijakannya dari SKP ya, artinya dari SKP itu nanti kalau baik berarti kan tadi 100%. Ya. Nah, yang menjadi pertanyaan saya adalah ketika Bapak dan Ibu harus mengisi tugas-tugas jabatan sebagai guru itu, item-item yang harus dituliskan di SKP itu kita pijakannya apa? Apakah pijakannya masih mengacu pada aturan lamakah, ataukah mungkin besok ada regulasi baru sehingga nanti Bapak dan Ibu tidak bingung apa saja item tugas jabatan guru yang mestinya tertulis di SKP dan nanti akan dinilai oleh kepala sekolah dan buntutnya nanti menjadi konversi ke angka kredit tahunannya. Terima kasih. Terima kasih pertanyaan. Nah, ini juga penting. Lalu bagaimana tadi setelah butir kegiatan unsur penunjang pembaruan dicabut? Lalu bagaimana dengan cara kita menyusun SKP kita seperti itu? Ini kan selalu menjadi pertanyaan dalam benak kita gitu. Saya harus isi apa SKP itu? Apakah boleh saya ngisi di luar tugas-tugas guru? Ya tidak boleh, karena sebenarnya dalam aturan itu hanya disebutkan ruang lingkup tugas jabatan. Nah, ruang lingkup tugas jabatan itu kalau kita mau nafsirkan ya macam-macam seperti itu. Atau berdasarkan ekspektasi pimpinan. Kalau ekspektasi pimpinan berarti kalau kepala sekolah ingin seperti ini, berarti saya boleh dong memasukkan ini. Nah, nanti kalau kita seperti itu kita akan lari kemana-mana. Nah, amannya meskipun peraturan yang lama terkait butir kegiatan unsur penunjang dicabut, tetapi kan tadi disebutkan SKP itu adalah ruang lingkup tugas jabatan. Ruang lingkup tugas jabatan itu dari mana toh? Ya dari butir kegiatan itu. Jadi kita masih boleh mengambil, masih bisa mengambil referensi dari butir kegiatan yang lama. Jadi jangan keluar dari situ. Kalau keluar dari situ, oke, nanti bisa dinilai
oleh kepala sekolah. Tapi saya nggak jamin nanti ketika naik pangkat, kalau disuruh melampirkan SKP, di BKN nggak dibatalkan kenaikan pangkatannya. Kalau itu tuh SKP-nya tidak ada terkait dengan tugas mengajar di luar ruang lingkup tugas jabatan guru. Kan oke 3 tahun, 4 tahun yang dinilai hanya kepala sekolah, tapi kan nanti karir berjalan. Kemudian nanti sampai pada waktunya dia harus usul naik pangkat. Apalagi tadi promosi nggak jadi syarat untuk naik pangkat, berarti kan cepet kan, harus ketika 200 sudah terpenuhi dia mau naik ke madya gitu. Nah, ketika nanti sampaikan ke BKN, saya nggak yakin nanti ketika SKP-nya dilihat oleh BKN kemudian di luar tugas sekolah, kemudian BKN nggak mengingatkan hal itu. Jadi kita tetap harus berpegangan pada ruang lingkup kegiatan JF kita. Nah, kita lihat itu dari dampaknya gitu. Meskipun dicabut, pakai saja itu sampai dengan nanti Permendikbud tentang guru yang mengatur tentang tugas-tugas tapi kompromi dan sebagainya terbit. Jadi supaya kita nggak keluar dari ruang lingkup kegiatan, kita boleh sebenarnya kita tidak ada larangan, berarti kita boleh mengambil dari tugas jabatan sebagaimana disebutkan di perempat guru yang lama, itu masih kita pakai dulu. Tetapi tidak ada kewajiban harus sama dengan itu. Kita boleh di luar itu selama masih dalam koridor ruang lingkup jabatan itu. Saya hanya memberi ini solusi kalau nanti kita kebingungan, ya jangan sampai keluar dari itu. Kalau gampangnya ambil dari situ. Mungkin itu Bapak. Kemarin saya naik pangkat itu sudah membicara, tapi waktunya belum apakah dengan sistem baru ini akan membuat lagi apa bisa lanjut? Jadi nanti naik pangkat yang 2024 itu kan sudah 6 kali dalam 1 tahun, Bu. Nah, saran dari kami itu dikonversikan dulu paknya, karena kemungkinan nanti naik pangkat 2024 sudah menggunakan angka kredit yang baru. Lalu bagaimana? Apakah saya pasti angka kreditnya kemudian kurang karena tadi dikurangi 200? Bayangan kita kan seperti itu. Enggak akan kurang angka kreditnya. Kalau kemarin sudah memenuhi syarat nilai angka kreditnya hanya dikurangi angka dasar, itu tidak akan kemudian menggagalkan, itu pasti tetap cukup angka kreditnya untuk naik pangkat. Yang penting dikonversikan dulu, nanti diusulkan naik pangkat seperti itu ya. Diusulkan naik pangkat itu 6 kali dalam 1 tahun menurut peraturan BKN 4/2023. Itu kemarin sepertinya sudah ada edaran di Kanrek 1 terkait dengan pelaksanaannya sejak tahun depan. Tetapi kita masih belum tahu dinamikanya ya. Karena ini dari 2 kemudian menjadi 6 kali dalam 1 tahun itu adalah luar biasa. Apalagi tadi guru yang pengembangan profesi tidak disyaratkan, berarti kan nanti akan ada ledakan guru-guru yang naik pangkat. Kalau jabatan saya tidak terlalu khawatir karena ada uji kompetensi. Tapi yang pangkat, yang masih dalam satu jabatan, tidak berubah jabatannya, itu pasti nanti kalau angka kemarin sudah dapat hanya terganjal pengembangan profesi, boleh naik pangkat di tahun 2024 nanti. Gitu. Jadi diusulkan gitu ya, diusulkan. Jadi tidak kemudian otomatis. Meskipun kemarin sudah diusulkan, kemudian telat melengkapi, kemudian tidak bisa ikut yang 1 Oktober. Ya, nanti tetap diusulkan saja. Supaya tidak ada yang miss nanti kalau misalnya karena ini 6 kali dalam 1 tahun, kemudian cepat-cepat kan kita nggak tahu polanya nanti seperti apa nih. Oke. Cukup. Mohon izin Bang Uni yang untuk yang konversi predikat Bang Uni atau saya? Yang dari SKP. Ya nanti ini akan saya contohkan sedikit ya untuk tahun 2024 untuk menyusun SKP yang tahun 2020 SKP untuk menyusun PAK yang 2023 nanti kan dilakukan di awal tahun 2024. Nah nanti akan seperti ini. Nah nanti kita fokus saja ke yang saya warna hijau ini. Jadi dalam SKP itu ada yang namanya lembar dokumen evaluasi kinerja. Nanti di sini ada kinerja baik-baik dan sebagainya. Ini saya ngambil dari BKN tuh. Nah di sini di evaluasi kinerja ini ada 2 kolom yang perlu kita perhatikan. Yang pertama ada kinerja organisasi dan predikat kinerja. Yang perlu kita fokus saja ke kinerja pegawai. Kalau di sini baik, tadi baik berarti 100% ya? Oke 100%.
Nah ini saya contohkan kasusnya adalah guru pertama, pangkat golongan 3B, guru pertama. Dalam 1 tahun dia penilaiannya tadi baik, berarti 100%. Target angka kredit per tahun berapa kalau guru pertama Bapak Ibu? 12,5 nggih. 12,5. Berarti saya tinggal dikalikan saja 12,5. Berarti dapatnya adalah 12,5. Nah, bagaimana kalau nanti dengan naik pangkat 6 kali tadi, misalnya saya hanya kurang angka kredit 5, apakah saya harus menunggu setahun? Enggak harus menunggu setahun. Tetapi perhitungannya nanti yang akan berbeda di sini. Nah, misalnya saya kurang 5, kurang 3 lah katakan begitu. Kan butuh 3 bulan ya, sekitar 3 bulan. Nah, nanti tinggal dikalikan aja. Jadi saya nggak harus nunggu penilaian 1 tahun untuk karena bulan depan ada periode. Nah, kan saya hanya kurang 3. Saya bisa menilaikan 3 bulan dari SKP saya. Tapi di sini pengkaliannya itu yang dikurangi bulannya. Misalnya di sini 6 bulan, di sini kali 3 ya. Nah, karena ini 3 bulan dari targetnya 12,5, berarti tinggal dibagi saja. Selama 3 bulan dia mendapat 3,125. Nah, tadi dia kurang 3 angka kredit saja, tinggal ditambahkan 3 bulan. Yang April kan tadi naik pangkatnya kan Februari, April. Yang April dia bisa naik pangkat, itu naik pangkat. Nggak harus nunggu nanti yang Januari tahun depannya, karena nggak usah menunggu penilaian SKP selesai. Jadi yang pertama dilakukan adalah konversi dari predikat kinerja. Ini sebagai dasar awal untuk menyusun PAK. Yang pertama dilakukan adalah konversi predikat kinerja. Tapi nanti akan saya jelaskan di belakang nih, terkait dengan penyusunan. Nah, dari konversi ini yang dilakukan secara periodik, baik itu 6 bulan atau 1 tahun. Ini kata kuncinya ini dilakukan secara periodik, 1 tahun atau 6 bulan, tergantung nanti penilaian pekerjaan. Nah, dari konversi tadi setiap SKP kan dinilai, itu akan dikumpulkan. Jadi setiap tahun mengumpulkan penilaian dari SKP-nya, konversi dari kinerja tadi, lalu disatukan ke dalam akumulasi angka kredit. Nah, ini yang jadi kunci. Jadi kenapa di sini ada akumulasi? Kalau dalam akumulasi berarti kan penjumlahan dari tahun ke tahun loh, bayangan kita kan, Bapak Ibu. Berarti berarti PAK itu tidak buat setiap tahun. Jadi yang dibuat setiap tahun adalah konversi predikat kinerja, tapi PAK nggak dibuat setiap tahun. PAK itu dibuat ketika kita sudah memenuhi syarat atau akan memenuhi syarat untuk kenaikan pangkat atau jabatan, itu baru dibuat PAK. Jadi yang kita buat setiap tahun adalah konversi kinerja ini ke dalam angka kredit. Ya 3,5. Tahun ini saya buat 12,5. Tahun depan 12,5. Oh, setelah 4 tahun kira-kira saya sudah cukup untuk naik pangkat. Berarti saya buat akumulasi angka kredit karena sudah tahun keempat. Dari 2023 Januari sampai Juni saya dapat 100. Kalikan 12 berarti 625. Dari Juni sampai Desember saya dapat baik 100%, 12,5 berarti 6,25. 2024 di penilaian saya dari Januari sampai Desember sangat baik 150%, ketemu 31. Begitu seterusnya. Jadi ini ketika konversi tadi kita hitung sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat tersebut, baru kita buat akumulasi ini. Karena setelah kita buat akumulasi, kita akan sebagai dasar untuk menyusun penetapan angka kredit konversi yang baru ini. Nah, ini akan saya contohkan PAK model baru tahun 2024 untuk penilaian 2023 dan seterusnya ke sana. Jadi di sini tadi saya contohkan guru muda nih, pangkat 3B. Kalau 3B dari pertama 3A ke 3B sudah pernah naik pangkat 1 kali nih. Untuk naik pangkat 1 kali butuh 50 angka kredit, makanya di sini di laman dimasukkan angka kredit dasar yang diberikan 50 karena sudah pernah 50 dipakai untuk naik pangkat 50 ya.
Nah, angka kredit yang dipakai untuk naik pangkat itu diakumulasikan, ditambahkan sampai dengan dia naik jenjang jabatan. Nanti setelah dia naik jenjang kembali ke nol, karena targetnya sudah berubah. Seperti itu. Jadi sebanyak apapun kita mengumpulkan, kelebihan angka kredit kalau naik pangkat masih diberitakan. Satu kali naik jabatan langsung nol, kembali lagi ke nol. Nah, di sini 50 karena dia sudah pernah naik pangkat satu kali. Tadi ditambahkan dari akumulasi tadi ada 30, 1,5. Barunya masuk di kolom baru ya. 31,5. Nah, kebetulan yang bersangkutan ini dia punya ijazah S2. Betul, dia kuliah pada waktu itu ya. Kemudian penilaian SKP tahun terakhirnya baik. Itu bisa dinilaikan. Jadi dia dapat 1 tahun SKP atau 12,5. Jadi barunya adalah 43. Nah, seperti ini. Jadi angka kredit terakhir yang dia miliki 93,75. Ini kurang sedikit ini sebenarnya untuk naik jenjang jabatan. Seperti itu. Nah, di sini kita akan lihat kolomnya di model yang baru. Untuk naik pangkat dari 3B ke 3C itu kan butuh 50. Berarti dia masih kurang 6,25 karena di sini 43 ya di kolom barunya. Karena tadi 50 sudah dipakai ya. Jadi kita hitungnya dari sini. 6,25. Nah, untuk jabatan itu kan butuh angka kredit 100. Ini dilihat dari totalnya karena semuanya hanya akan dinilai dari unsur utama atau tugas jabatan. 93 ini untuk ke 100 butuh 6,25 berarti ini yang harus dipenuhi. Nah, tadi ini yang saya sampaikan bahwa 6,25 itu nggak harus nunggu 1 tahun, ini 6 bulan aja sudah cukup. Nanti setelah ini 6 bulan menilai SKP periode yang keempat boleh dia naik pangkat atau jabatan. Itu kuncinya gitu. Jadi nanti tugas Pak Kepala Sekolah setiap tahun adalah konversi predikat kinerja. Tapi Bapak Ibu ketika sudah 4 tahun butuh angka kredit untuk naik pangkat dan jabatan. Itu nanti yang dibuat. Jadi supaya Pak Kepala Sekolah nanti dalam Bapak Ibu mengusulkan itu hanya membuat satu rangkap saja. Jadi kemarin disampaikan juga oleh Kanrek 1 BKN oleh Pak Denny, konversi ini yang dinilai setiap tahun, tapi paknya itu hanya satu. Itu. Kata ya, saya kira ini cukup untuk ada ini pertanyaan? Kalau tidak nanti kita coba pak yang ada di sini nanti kita hitung konversinya. Terkait dengan konversi kinerja sudah jelas, Bapak Ibu? Mas, Ya. kalau untuk yang persentase 100% dari 150 itu kan kita biasanya ngisi SKP itu kan ya per bulan gitu ya. Terus itu kan ya tergantung nilai dari kepala sekolah ya untuk 100%-nya atau kan saya sih kurang paham kenapa ya. Karena selama ini kalau isi SKP ya maksimal cuma diisi 95%. Jadi yang dinilai bukan nilainya itu Pak, tapi itu predikat akhirnya. Oh, semuanya terlaksana atau tidak begitu? Enggak. Atau begitu? Jadi tadi di kolom pertama ini evaluasi kinerja lagi. Mau nilai berapapun, kalau di sini predikat kinerjanya baik, pasti ya koefisien target per tahun hanya dikalikan 100%. Jadi nilainya itu 95, 80, 70 nggak punya, 70 berapa lah, 80. Kalau dia ini predikat kinerjanya baik, ya dikalikan 100%. Jadi mau berapapun nilai, mau 99, sekian, kalau baik ya berarti kalikan 100% dari target. Faktor yang bisa membuat jadi sangat baik itu bagaimana? Ya itu nanti berlaku ketentuan tadi disampaikan Pak Kabid Permen 46 2022. Kalau sangat baik menurut Permen 46 itu kan OPD-nya juga capai kinerja harus sangat baik dan syarat-syarat lain lah itu banyak dan lain sebagainya. Makanya kalau Pemda masih sama kebijakannya bahwa
harus mengacu pada itu. Bahkan sebenarnya beban 6 itu agak ini ya, agak sulit juga dipenuhi ya, kalau misalnya kinerjanya baik berarti harus ada itu dan sebagainya. Tapi kan intinya sangat baik itu sepertinya masih belum ada yang mencapai nanti gitu. Nah, kecuali dia memang membuat tadi pembuktiannya yang sulit tadi, karya apa namanya inovatif yang lain sebagainya gitu. Yang itu bisa dinilai sebagai tugas yang luar biasa. Itu ya. Iya. Sudah jelas terkait dengan konversi kinerja. Nah, kalau sudah, nanti siapa yang mau jadi ini volunteer ya, untuk nanti bisa kita simulasikan ke dalam penilaian angka kredit. Faknya saja, orangnya nggak usah. Kalau bisa yang unik-unik, faknya yang unik-unik. Nggak apa-apa, ini wes menebio ini. Ya unik-unik tadi yang Ya, Ini kuindi. jangan yang 3A, 3C atau 4A. Wah, Yang 3D, 4D kalau ada. 3B bisa. 4B ada enggak? 3D, pala-pala ya, 4C. 3D, 3B, 4B kalau ada. unik-unik ini Bang. Ya. 4C Pak. Karena nanti kan kalau yang 3A, 3B itu nanti disimulasikan yang di angka kredit lama itu ya tetap aja kosong. Tapi kalau nanti 3D itu ada karena sudah dipakai untuk naik ke 3D-nya itu 100. Kalau yang 4B nanti dipakai untuk naik 4B-nya 150. Jadi kolomnya bisa lebih terisi. Kalau yang masih baru naik jenjang itu berapa kolom akan gampang kosong. Nah, selain itu nanti kalau guru pertama itu kan mau naik guru muda kan nggak disyaratkan membawa profesi. Nah, selesai nanti dikurangi ini angka dasar. Seperti itu. Jadi nanti biar kelihatan. Sama selesai jam berapa Pak Syed? Sampai sore maghrib? Sampai puas. Nanti kira gara-gara Bang Oni datang ke Pudong nggak pulang-pulang gitu kan, diprotes sama orang rumah. Ini coba kita cepet gih. Nanti supaya Bapak Ibu nggak sorean mundurnya ke Itu sudah. Unik. Berarti ini saya pilih aja nggih. Ada 3 ini. Tri Hartini, Bu Tri Hartini. Ini Bu Tri Hartini ini 3D 3D guru muda, angka kerja 427. Berarti dia pangkat golongan sesuai ya. Kalau guru muda 3D itu sesuai toh? Sesuai. Tapi paknya berlebih karena dia sudah dapat ini 427. Nah, ibu ini nggak bisa naik jabatan dan pangkat sebelumnya. Lalu bagaimana dengan konversinya nanti kita lihat. Karena Ibu Trihartini ini masuk dalam kategori PNS yang akan dikonversikan pada kasus 2, di mana pangkat golongan sesuai, tapi angka lebih, maka kita menggunakan cara yang kedua. Jadi kita nggak bisa sembarangan menggunakan cara-cara ini. Jangan nanti semua digunakan cara pertama nanti kacau nanti. Jadi nanti supaya kita paham, nanti kalau di pora buatnya sana nanti kita bisa menyampaikan bahwa ada yang perlu diperbaiki. Kurang lebih seperti ini. Nanti coba kita hitung ya, karena ini saya juga harus hitung manual nih. Karena biasanya di punya guru-guru ini
harus kita jumlahkan ulang. Nah, kita cepat aja ini. Untuk pendidikan Putri Hartini ada 100, kemudian tugas pokoknya 223, 569, dan pengembangan profesinya 35,2 tambah 46,7. Kemana titik? Dan unsur penunjangnya 32,160. Barunya 20 belanja 20. Kita cek lagi kalau kita salah. Oh, itu 1,9. Nah, sudah ketemu. Jadi paknya Putri Hartini itu seperti ini ya. Kalau kita lihat pak di pak konvensionalnya ini akan banyak sekali unsur utama itu ada berapa macam, tapi saya ringkas jadi seperti ini. Jadi Putri Hartini ini dari pendidikan dia dapat 100, kemudian tugas pokoknya dia punya 200, pengembangan profesinya yang lama dia punya 46,7. Kemudian unsur tunjang di Putri Hartini punya 32,190. Nah, untuk yang baru Putri Hartini punya tugas pokoknya 20, kemudian pengembangan profesinya 1,950. Nah, dalam angka kredit konvensional pengembangan profesi ketika sudah digunakan untuk naik pangkat itu akan dihitung kembali ke nol kan, G? Sepakat G? Sepakat G? Jadi meskipun nilainya di sini 46, tapi kalau dalam pangkat terakhirnya dia belum pernah mengumpulkan sebagaimana target angka kredit, itu kan nggak bisa. Itu pola lamanya kan seperti itu. Meskipun jumlahnya sudah besar. Nah, nanti ke depan tidak akan seperti itu. Jadi ketika nilai akhirnya sudah bertemu target, nanti akan boleh naik pangkat. Mengapa tadi nanti lebih mudah dengan satu sisi di pola yang baru. Nah, kita lanjutkan di sini 427 untuk Putri Hartini ini adalah jenjangnya modal, sehingga dia dikurangi 200, ketemu 200. Nah, di sini 427 dikurangi 200 ketemu 227,17. Nah, nanti yang perlu kita ganti adalah nilai angka di sini. Nah, lihatnya dari mana? Nanti kita sudah buat tabel ini. Nah, untuk dari muda 3D maupun 4A, menurut Permenpan 13/2019 dan Peraturan Bagian 11/2023 itu butuh 6 pengembangan profesi. Untuk dari muda mau ke madya butuh 6. Nah, unsur penunjang muda, kalau madya tadi kan 30 G, 30. Muda di sini 10. Kita masukkan. Jadi 227 itu tadi tugas jabatannya adalah
227,179 itu dari tugas jabatannya adalah 211,179. Sekarang kita tuangkan di sini. Sudah paham ya sampai sini ya? Tadi terkait dengan pembangunan profesi dan penunjangan kita ambilkan dari sini. Kalau dia madya itu 20% dari angka kreditnya adalah 30%. Kalau muda 10. Ini Mudah 3D gitu. 20. kalau di Permen ini adalah dasarnya Bang. Tapi di contoh di Permen yang lama itu kan dia 4B. Di peraturan bagian 3 itu dia contohnya adalah JF yang sudah 4B. Itu dikuranginya juga 30. Ya, ini kan 30 kalau yang 4A ini. Oh, jabatan. Ya. Nah, kalau yang pemrosi baru ini yang Permen 13. Tapi yang syarat ini menurut juknisnya yaitu di peraturan bagian 3 itu di dasarnya. Sebagaimana di lampiran 3 itu dicontohkan JF yang dia 4B tadi angka kerja 900 dikuranginya 30. 4A kan 30 kematian gitu. Dan nah, di sini saya kurangi dengan 10. Jadi ketemu ini. Jelas ya sampai sini ya. Nah, di sini kita pindahkan angkanya di sini. Kita coba cari paling otaknya, kolomnya kita. Nah, ini. Jadi kalau JF ahli muda mau ke 3D, dia harus butuh berapa? 100. Berarti di sini diisi 100. Nah, di sini sisanya berarti 127,179. Jadi 227 itu 6. Salahnya Saya itu manual aja. langit. Enggak disum kurang. Manual gitu. Oke. Oh, 211. 211. Berarti oh salah ya. 111 179. Nah, ini kalau benar. Jadi tadi dari tugas jabatan itu yang 100 sudah pernah digunakan untuk naik pangkat 1 kali. Berarti dimasukkan ke dalam kolom lama tugas jabatan. Jadi 100 dia untuk naik sewaktu 3C ke 3B. Nah, barunya dia sudah punya dianggap 111,79. Nah, ketemu sama di sini dengan yang di sini sama. Saya tandain ya. Jumlah akhirnya sama. Cuma nanti di pak konversinya itu pasti seperti ini. Nah, dari kebutuhan kemudian kita
kita lihat dari kebutuhannya. Untuk naik pangkat itu kan butuh 100 tadi, sehingga dia sudah kelebihan 11 angka kredit. Untuk jabatan juga sama, dia butuh 200 dari sini, dia sudah kelebihan 100, kelebihan 11,179. Pengembangan profesi tadi langsung karena dia sudah melebihi apa namanya? Terus saya coba pastikan. Oh, saya nggak ada yang sama. Nah, ini. Nah, di sini saya tadi salah memasukkan. Pantesan ada yang salah. 19. Nah, Oh, iya. tadi saya salah masukkan. Yang 6 yang di sini ya. Kasih tahu. Nggak apa-apa, ini memang kelihatan jadi kurang, tapi secara nilai jumlah intinya konversi itu hanya akan jadi jembatan. Jadi berapapun di sini ada kekurangan, selama ketika sudah dikonversikan itu memenuhi targetnya, melebihi ya, ini bahkan sudah melebihi, itu tetap akan boleh digunakan nanti untuk naik pangkat di 2023. Karena di sini pembahasan konversinya akan kelihatan butuh 6 ya, dia di pak terakhirnya tadi hanya 1,9 di kolom baru ya, seperti itu. Karena di kolom baru sini dia masih kurang dari 6 untuk naik ke jenjang muda. Kalau di sini lebih dari 6, dia langsung ditulis 6. Nah, nanti masuk di sebagian disuruh utama dan tiga. Jadi tetap seperti ini. Kurang lebih nanti akan seperti ini. Jadi nilai akhirnya berapapun penilaiannya, gampangnya kita melihat berapa nilai kita dikonversi itu adalah pak terakhir yang kita pegang saat ini dikurangi dengan angka kredit dasar. Itu kalau kita nggak mau lihat kedalamannya itu dari unsurnya apa aja nih, itu di situ saja, hanya itu saja. Pasti kalau berbeda dari itu pasti salah. Misalnya ini adalah 427, jadi ini dikurangi 200, pasti itu aja paling cepat gitu cara ngitungnya. Dikurangi 200. Sebenarnya pak konversi saya juga itu adalah 227. Jadi ini secara untuk naik pangkat itu sudah memenuhi, boleh, meskipun dengan cara yang lama saya nggak bisa. Cuma yang 227 itu sebenarnya dari mana saja? Ya dari sini. Saya tadi kelupaan ini memasukkan di sini karena ini harus sesuai dengan yang di sini di kolom baru, pengembangan profesi baru yang di 6 itu adalah yang disyaratkan di sini. Kecuali di sini melebihi, baru di sini diisi maksimal. Kalau di kolom barunya punya Putri Hartini tadi sudah lebih dari 6, di sini langsung ditulis 6. Gitu. Sehingga sisanya masuk di tugas jabatan. Sebenarnya kan hanya geser kanan kiri aja, berapapun nilainya. Kalau di sini sudah melebihi dari 6 tadi, di sini hanya akan diberi 6. Cuman sisa nilainya akan masuk ke tugas jabatan. Tadi kan seperti itu perhitungannya. Simpelnya seperti itu, hanya geser kanan kirinya saja. Di sini kuncinya di sini ngambil dari pak baru sini. Kalau kasusnya dia sudah lebih tadi baru dikasih aksa maksimal. Kalau kurang ya 0 pun bisa di sini. 0 pun bisa. Kalau memang dia di pak terakhirnya tidak membuat pengembangan. Tapi itu nggak masalah, nggak usah dipusingkan terkait dengan kekurangan pengembangan profesi. Wah, saya berarti masih butuh 4. Nggak usah dipusingkan ini, selama nanti 200 itu sudah di tangan saya, berarti saya sudah boleh naik pangkat dan jabatan. Ya, kenapa ini masih muncul? Tadi saya ingatkan kembali, karena filosofi terkait dengan konversi itu adalah Permenpan 13 2019, bukan Permenpan 1. Jadi tidak loncat dari aturan lama langsung ke Permen 1, karena dulu itu sebelum ada Permen 1 sudah ada Permen 2019, bagaimana setiap aturan JR harus menyesuaikan ke itu dulu dan peraturan BKN. Itu untuk yang pertama, ya. Saya kira ini sudah clear. Berarti dengan kondisi seperti itu sudah bisa naik pangkat. Bisa, dengan cara yang baru bisa. Asalkan ibu ini
karena dia sudah 3D mau ke Madya, harus uji kompetensi dulu. Ya, betul. Jadi uji kompetensi sama ada formasi. Uji kompetensi wewenang siapa? Instansi pembina. Caranya bagaimana? Terserah sana. Mau mungkin dengan portofolio, mau ujian CAT atau apa. Nah di situ saya katakan tadi quality controlnya itu di situ. Mau pakai ujian, mau apa? Sebenarnya gitu ya. Kalau kemudian pengembangan profesi yang tadi susah dimasukkan di mana itu, kalau misalnya sesuai Permenpas 1 hapus ya hapus. Tapi tadi ketika berbicara uji kompetensi, instansi pembina harus punya alat ukur yang cetok bahwa ini layak, ini tidak layak. Cuman ketika itu diterapkan hanya untuk naik jabatan itu 2 kali naik pangkat, maka jadi jauh dari 3A ke dari 3C ke 3D itu 8 tahun. Nah itu sepertinya untuk mengawasi, mengontrol kompetensi juga terlalu panjang. Mestinya ada yang lebih dekat dengan itu. Nah kemarin pakai pengembangan profesi itu kemarin, tapi besok kita nggak tahu karena di Permenpan 1 sudah sebenarnya nilainya itu sudah dianggap ada ya iya, tapi tidak melanggar Permenpan 1. Permenpan 1 itu untuk dasar kepegawaian. Tapi pembinaannya memang oleh instansi pembina. Jadi disitulah. Nah transisi ini kenapa bagaimana? Kalau memang bisa loloslah di kesempatan transisi itu sebelum ada pedoman yang baru. Kalau saya seperti itu, kebijakan yang menguntungkan Bapak Ibu kan itu. Karena angka kredit berlebih itu hanya kalau naik jenjang harus uji kompetensi, ada formasi. Ada kasus yang kemarin golongan 3B apalagi 3C itu sudah lolos bisa untuk ke utama secara penilaian. Tapi ketika utama itu ada 2 syarat mutlak. 1 lulus uji kompetensi, 2 formasi. Padahal guru utama itu ditinggi ada tidak formasinya? Nah, belum dibuka. Jadi bagaimana kalau itu tidak ada formasi? Nggak bisa. Yang bisa itu apabila ada formasi tapi penuh. Nah, misalnya formasi guru utama 6 atau 10 atau 5 karena 5 dikmen ya, 5 wilayah. Misalnya ini ada 5, kok 5-5-nya penuh. Padahal Pak Tris sudah memenuhi syarat uji kompetensi lulus, cuma formasinya penuh, bisa naik pangkat 4D dalam jenjang madya. Itu Permenpan 1. Tapi kalau formasinya nggak ada, memang nggak bisa isi. Bisa naik pangkat saja, tapi formasinya penuh, tapi masih dalam jenjang madya. Kalau formasi dari dinas dan keputusan gubernur tentang formasi jabatan guru utama. Kalau pengawas utama ada, tapi kalau guru utama memang belum ya Mas ya. Kalau ini cakap, kita akan lanjutkan ya. Ini untuk yang kedua Pak Sutrisno ini. Beliau saat ini guru madya kemudian 4B, berarti pangkat golongannya sesuai ya. Guru madya 4B karena madya itu kan sampai 4C ya. Sesuai ya. Nah pangkatnya beliau itu 835 jumlahnya, 835,439, berarti sesuai atau berlebih? Kalau sudah besar gini bingung. Sesuai ya. Karena untuk keutama butuh 850 kalau Pak konvensional. Jadi selama itu 700 sampai 800 pun itu masih dalam kasus yang pertama. Jadi jabat fungsional dengan pangkat golongan dan angka kredit yang sesuai. Pak yang beliau ini saya akan coba masukkan ke dalam kasus yang pertama. Nanti kita hitung lihat sama-sama. Saya hitung nama dulu ya. Pendidikannya punya beliau 100
kemudian datanya tidak ada yang empat puluh sembilan tujuh bukan nanti belakang. Oh, ini itu yang dikasih dia langsung 3D tanpa panci. 29. Itu ke 4B. 4B di sini kurang-kurang. Jadi pakai dua. Berarti itu. Ini kurang lebih paknya Pak Sutrisno seperti ini. Ini abaikan aja ya. Jadi beliau guru madya 4B, paknya 835,439. Paknya 800 tadi dikurangi pak dasar 400, berarti temu 435. Nah, di sini karena angka kredit pengembangan profesinya sudah 20, tadi kan mau ke ahli utama kan 12 ya. Nanti kita isi 12. Karena dia sudah terus mau jadi error. Oke, jadi seperti ini. Tadi Pak Sutrisno ini pengembangan profesinya sudah lebih dari yang dipersyaratkan untuk ahli utama menurut Permen 13, sehingga diberi angka kredit pengembangan profesi di sini langsung 12 karena dia sudah melebihi, jadi dianggap penuh. Sehingga nilainya yang seharusnya dari 20 ini masuk ke yang dinilai kantor tugas jabatan. Jadi tidak serta-merta hilang, jadi hanya geser saja kolomnya. Karena di sini sudah dianggap memenuhi syarat. Nah, sekarang kita masuk ke form yang kedua. Jadi 435 tadi bisa dilihat dari tugas jabatan adalah 423 ditambah dengan pengembangan profesi dari 12, dan setelah ini ditetapkan dalam penetapan angka kredit. Karena Pak Sutrisno ini pangkat terakhirnya adalah 4B, berarti sudah pernah
naik pangkat 1 kali 150. Pasti Pak. Ini misalnya sekarang tutup mati ya. Oh, ini berarti sekarang posisi tadi ya? Pasti ya sekarang. Satu telepon Pak C. Nah, saya berserang pak ini dulu ya. Pakai dulu ya Pak ya. Iya. SK-nya sudah turun berarti Pak? Ya pakai ini, tinggal pakai ini. Oke. Empat. Berarti angkanya ini pak ini adalah kondisi sewaktu Bapak masih 4B. Kalau sama 4C nanti akan berjalan di sini akan angka 300, sehingga nilai yang di sini digeser ke sini. Seperti itu. Tapi tidak mempengaruhi jumlah akhir, sudah sama sebenarnya. Nah, ini 12 Pak, karena sudah yang ini ya. Enggak, jadi seperti ini ya Pak, Bapak Ibu ya. Jadi bisa dilihat paknya Pak Sutrisno ini ketika masih 4B, tetapi nanti kalau menggunakan sistem akan berbeda karena sistem disepakati itu adalah basisnya adalah si ASN. Jadi kalau si ASN sudah 4C nanti akan berbeda hitungannya dengan ini. Tapi ini manual, kalau dia masih 4B nanti hitungannya akan seperti ini. Seperti itu. Kalau di sini masih 4B pasti di sini 150 dan nilai sisanya masuk di sini. Tapi kalau sudah 4C pasti 300 di sini, sisanya di sini. Nah, di sini 12 tadi jadi catatan ya. Jadi di sini karena beliau sudah memenuhi target angka kredit untuk pengembangan profesinya tadi di bab terakhir 20, jadi dianggap memenuhi syarat minimal untuk naik ke jenjang utama. Seperti itu. Sementara yang disyaratkan 12, dia sudah dapat 20. Jadi sudah. Nah, seperti ini jadi pengembangan profesinya akan dinilai sudah memenuhi, kemudian mau naik jenjang utama. Tadi kan syaratnya kan 450 ya. Di sini nilai akhirnya ada 435, masih kurang 14,561. Kemudian pangkat dia sudah memenuhi. Beliau berarti ini harusnya sudah naik pangkat gergaji, benar sudah memenuhi. Seperti itu. Masih ada pertanyaan? Ini satu lagi atau sudah cukup ya Pak? Ini supaya nggak benar-benar nanti akan sama nih. Nanti coba kita akan tampilkan di aplikasi disepakati setelah ini. Jadi monggo dari sini atau yang ada yang mengusulkan lagi tadi masih ada sih. Kita coba buka di aplikasi disepakati. Ada yang masukkan di aplikasi. Bisa tapi lewat dinas. Kenapa Bu belum naik pangkat, kenapa Bu?
Oke. Bu Sumartiani ini juga kasusnya sama dengan yang pertama tadi. Ibu Sumartiani ini 3D, pangkatnya 3D, guru muda, angkanya sudah 521, luar biasa. Tetapi beliau belum naik ke Madya karena terkendala pengembangan profesi. Nah nanti semoga setelah dikonversi ibu bisa naik jabatan ibu. Tapi tadi uji dulu, nanti ke Dikpora lewat bidang GTK nih. Coba seperti apa? Kalau yang terakhir kemarin kewenangan uji kompetensi sebenarnya adalah di Kemendikbud. Ada yang didelegasikan seperti di kesehatan, tapi saya belum tahu guru itu seperti apa hukumnya karena baru pertama gitu. Ini saya belum Haryani bi. Haryani kan uji kompetensi. BEC juga. Sebagai pengingat ya Bapak Ibu, jadi nanti yang dikonversikan oleh tim penilaian angka kredit atau asesor kalau bahasanya di BI itu nanti yang guru yang pangkat golongannya sampai 4A. Yang 4B ke atas itu kan biasanya ditetapkan di Dirjen ya. Dirjen. Tapi sepertinya sudah ada SE dari Dirjen GTK. Nah nanti kita ikuti saja perkembangannya, penyampaian dari Dikpora seperti apa. Karena nanti sepertinya akan dibuatkan aplikasi tersendiri. Yang 4B seperti Pak Sutrisno nanti akan bergerak. Jadi terus ya Bu Sumartiani ya. Nah nanti seperti ini. Nanti yang perlu kita perhatikan di pangkat golongan ruang ini, karena kemarin saya menemukan, saya coba random ngecek guru-guru yang sudah tidak pernah naik jabatan dari 2006 itu ada yang agak golongan ruangnya itu nggak sesuai dengan terakhirnya, dengan sifat beda. Nah nanti ini yang jadi perhatian ketika menerima SK Pak konversi, benar-benar dilihat nanti pangkatnya sesuai enggak, karena kalau itu nggak sesuai nanti perhitungannya akan berbeda. Jadi takutnya nanti kita proses-proses saja, sementara di data, di base datanya, database-nya itu masih ada yang tidak sesuai. Saya kemarin memang sengaja mencari guru yang naik jabatan guru madya yang sejak 2006, 2005 tidak pernah naik jabatan. Itu masih ada yang pangkatnya tidak sesuai. Saya menemukan beberapa. Jadi yang update-nya malah disimpan, SASN-nya itu nggak sesuai. Nah, sama seperti tadi ya. Jadi di sini dimasukkan pak terakhirnya satu-satu. Bedanya di sini komputasinya sudah otomatis yang penjumlahan. Tinggal kita masukkan aja satu-satu. Misalnya di sini 100. Kan 100 ya, kemudian tugas jabatan 350 di kolom nama. Pengembangan profesi berarti 26,5. Barunya 20. Terus ya Bu, 521,025 gitu. Nah nanti ini Pak yang ditetapkan Januari, dari Januari 2020 sampai Desember ini sudah benar. Tapi ini tinggal itu kita harus mengisikan, jadi kita isi ini aja namanya. Jadi terus file ya? Ya, ini kita harus Pak lama ya? kita harus isi pak, tapi kita bisa upload apa saja sih Bang. Jadi Nanti pak lama ya? Iya. Biasanya filenya pak lama ya? nggak apa, sembarangan nggak apa. Kalau untuk yang ketentuannya pak lama? Ya nanti ketentuannya ini adalah scan dari pak lama. Ya. Jadi Bapak Ibu bisa menyiapkan Jadi syarat untuk satu nanti mencoba hitung sendiri ini
buat PDF pak lama dikumpulin satu sekolah, nanti usulin ke teman untuk buat versi. Pak lama ini nih. Ya yang ini Pak, yang Seperti ini, Bu. Kita pakai itu. Nanti ini yang dikumpulkan ke Dikbud ya. Dia memasukkan ke aplikasi bisa kasih sore, asesor atau balik atau tidak. Karena kita hanya diberi satu akun. Kalau nanti kita sebar ke 1000 sekian ribu pegawai nanti kacau. Buat. Satu pemuda itu hanya diberi satu akun. Ya. Jadi yang balik itu pakai akunnya BKD. Ya tadi menjawab Pak Sutrisno tadi. Jadi sudah ada edaran dari GTK, dari Dikbud ya, 4B ke atas nanti juga akan dilakukan aplikasi. Cuma untuk seperti apa nanti metodenya nanti menunggu info dari dinas ya. Sepertinya itu akan didelegasikan ke daerah. Tetapi nanti menunggu informasi dari dinas. Sementara informasi ini sudah saya teruskan, kami teruskan ke dinas pendidikan, baik itu di kepegawaian maupun di GTK, supaya nanti ditindaklanjuti. Sepertinya nanti akan menggunakan aplikasi yang dibuat oleh GTK. Nah, ini terkait perkembangannya, tata caranya, monggo nanti diikuti saja. Tetapi yang di sini tadi, yang 4A ke bawah, fokusnya ke bawah. Nah kembali ya, di sini Bu Sumartiani pangkat 3D dan seterusnya sesuai nggak ada yang salah, anggapannya nggak ada salah, langsung kita ke proses hitung. Nah, nggak usah kita masukkan satu-satu ya. Selama kita tata cara memasukkan angkanya tadi benar dan pangkat golongan tentunya pangkat golongan sesuai, insya Allah tidak ada masalah di pak terakhirnya. Kecuali tadi kalau database-nya dengan kondisi sekarang itu berbeda, nah itu akan ada masalah. Nah, saya jelaskan sedikit Pak. Tadi ini ibunya adalah Pak guru ahli muda dengan pangkatnya sesuai, tapi paknya sudah berlebih. Nah, di sini sudah 500, kemudian angka kredit nomorisinya 0,30. Dikurangi berdasar ada 321. Pengembangan profesinya dikembangkan, penunjangnya 20. Sudah melebihi ya, catatannya sudah melebihi. Jadi dihitung seperti itu. Nah, nanti tinggal ke menu cetak saja. Satu. Yeah. Nanti kalau diisi saja. Uji kompetensi. Ini sembarang aja.
kurang lebih seperti ini ya. Ini saya juga kok yang NIP penanda tangannya ini nggak bisa diklik. Mungkin baru ada maintenance atau bagaimana. Tapi kemarin prinsipnya adalah seperti ini. Tidak bisa dipilih menunya. Nanti kita tinggal klik menu cetak, nanti sudah keluar paknya. Ya nanti coba di cross check lagi, atau kalau misalnya nanti ada yang belum jelas, nanti bisa ditanyakan ke dinas atau ke kami. Intinya selama di pak itu database datanya ibu sesuai pangkatnya, kemudian di pak terakhirnya itu sudah sesuai, insya Allah nggak ada masalah, itu sudah benar. Dan berapapun nilainya, sebenarnya nilai akhirnya yang akan ditambahkan di tahun 2023. Jadi konversi ini ya sudah selesai, hanya akan jadi konversi aja, sebenarnya nggak dipakai lagi. Seperti itu. Karena pembangunan dan sebagainya, unsur penunjang dan sebagainya tadi, itu yang akan ditambahkan adalah nilai akhirnya. Kemarin penyampaian dari Kantek Sertifikat seperti itu. Nah tadi, saya kira ini sudah cukup panjang dan lebar. Saya cukup karena waktunya juga kita terbatas. Dari saya mungkin saya cukup sekian, dari Pak Kabit ada yang menambahkan. Terima kasih. Matur nuwun Mas Pintu, Bapak Ibu sekalian, belum kita kembalikan ke Pak Kasek. Jadi kesimpulannya ada 3 hal. Yang pertama, Bapak Ibu semua ini di sini bersama Pak Kasek nanti membuat perhitungan sendiri konversi, hitung sendiri, ya. Perhitungan sendiri konversi perhitungan sendiri. Yang pertama itu, jadi dengan bersama Pak Kasek nanti monggo dikumpulin gitu ya, menghitung sendiri pak konversi. Yang kedua, fotokopi dokumen pak yang terakhir tahun 2022, karena itu yang dijadikan dasar untuk konversi, yang dijadikan dasar untuk itu. Yang ketiga, ketika nanti masuk ke aplikasi yang dilakukan oleh dinas atau baldik, itu memerlukan soft file pak terakhir atau PDF. Nah, monggo mau disiapkan dari sekarang, saya kira juga baik ya. Menghitung sendiri, mengcopy hardnya pak terakhir sama membuat PDF. Itu yang kesimpulan pertama. Untuk tahun 2022 nanti akan dikonversi. Yang kedua, tahun ini itu sudah mengintegrasikan predikat kinerja ya ke pak ya, artinya pak tahunan, artinya tidak harus tahunan ya, tapi predikat kinerja namanya, dari baik gitu ya, anggap aja baik, ke koefisiennya berapa untuk 1 tahun. Itu nanti tugasnya Pak Kasek dibantu Bapak Ibu. Nanti ya kesimpulan yang ketiga, kalau pak konversi sudah jadi, terus predikat kinerja tahunan juga sudah siap, silakan hitung pak kumulatif. Pak kumulatif itu jumlah konversi plus tahun 2023. Kalau sudah cukup untuk naik pangkat, ditetapkan pak kumulatif. Jadi pak konversi tahun 2022, terus kinerja tahun 2023. Kalau ketemunya sudah memenuhi syarat untuk naik pangkat, ditetapkan menjadi pak integrasi oleh Pak Kepala Sekolah, dipakai untuk usulan kenaikan pangkat. Kalau cukup untuk naik jabatan, silahkan ya, diperhitungkan atau dikonsultasikan bagaimana uji komnya ya, uji kom. Saya kira kalau formasi aman ya, formasi untuk sampai madya saya kira yang 3D ya, 3D tadi pertama itu saya kira untuk formasi madya masih aman, tapi uji komnya silakan nanti setelah dihitung ya, pak konversi jadi, predikat kinerja tahunan jadi, cukup, karena tadi beberapa simulasi itu rata-rata udah cukup. Konversinya udah cukup, apalagi ditambah setahun. Ya, menurut saya cukup lagi, ya, sehingga nanti kemungkinan untuk naik pangkat atau naik jabatan itu cukup. Bagi yang naik pangkat silakan nanti diusulkan
ditetapkan pak kumulatif untuk naik pangkat. Kalau yang naik jabatan, bagaimana dengan uji komnya, silakan ditanyakan ke Baldik atau Dinas. Kemungkinan se-DIY nanti akan berbondong-bondong minta uji kompetensi, kemungkinan ya. Bahkan secara nasional kemungkinan seluruh instansi pemerintah daerah akan usul ke dinas kementerian ya, kementerian berbondong-bondong minta uji kom. Karena saya pastikan untuk yang mentok di 3D lama kemarin itu pasti akan berbondong-bondong ke Madya, ke 4A. Yang 4A lama kemungkinan akan berbondong-bondong ke 4B. Kalau itu kesempatan itu bisa, mari gitu kan. Kesempatan transisi ini kita manfaatkan sebelum kementerian kok terus kayak gitu. Kalau gitu bisa jadi nanti terus dibuat sistem. Uji komnya juga mungkin polanya akan berbeda karena harus melayani se-Indonesia Raya ya. Sangat banget. Permen PAN 1 memberi semangat itu. Per-KBKN 3 memberi semangat itu. Nah, bagaimana kemudian nanti kebijakan yang diambil, kebijakan teknis yang diambil untuk karir Bapak Ibu tetap berjalan gitu ya. Tetapi satu hal, kualitas sebagai pejabat fungsional juga tetap akan terjaga. Saya kira itu dari kami. Cukup ya Bapak Ibu. Kalau belum puas nanti bisa kesempatan yang lain, silakan. Berbagai forum diikuti, berbagai media diikuti. Paling kalau nanti salah ya direvisi, nggak apa-apa gitu. Daripada nggak bergerak gitu kan. Ya mending jadi, konversi jadi, tahunan jadi, usul jadi, salah revisi rapor. Salah. SK itu kan apabila di kemudian hari terhadap kesalahan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya. Ya, karena melihat itu setiap hari saya sampai plus ini. Ribuan SK yang kami terbitkan. Matur nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.